Shalom pemirsa Unai TV, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk berkat Tuhan sepanjang sabat hari ini. Di dalam pelajaran sekolah sabat kita akan mempelajari pelajaran yang begitu menarik dan penting yang harus kita bahas. Saya yakin kita semua di dalam kehidupan kita tahu bahwa kita diperhadapkan dengan pilihan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang harus kita ambil, baik itu yang kecil maupun yang besar. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran sekolah sahabat kita, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Andreas Lalai, Fakultas Filsafat tingkat 2 sebagai moderator. Boleh saudara? Saya Irini Tubani, Fakultas Filsafat tingkat 2 sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Israel Dodi Kapomai, Fakultas Filsafat tingkat 2 sebagai narasumber. Terima kasih. Dalam pelajaran sekolah sahabat ini, kita akan mempelajari bagaimana bangsa Israel memilih untuk mengikuti Tuhan atau tidak. Kita akan mempelajari bagaimana kita diperhadapkan dengan pilihan. Sebelum kita melanjutkan akan pelajaran sekolah sahabat kita, mari kita semua berdoa. Allah Bapa kami yang berdalam kerajaan surga, curahkan hikmat dan kebijaksanaan daripada surga, biarlah kami dapat menjelaskan pelajaran ini dengan baik. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran sekolah sahabat kita di dalam sabat yang ke-13 dengan judul Pilihlah pada hari ini. Judul ini diambil dari perkataan Yosua, di mana ketika mereka telah tiba di tanah perjanjian. Perjalanan yang begitu jauh dan juga pengalaman yang begitu banyak yang mereka rasakan bersama dengan Tuhan. Yosua menginginkan agar bangsa Israel membuat sebuah keputusan yang penting. Keputusan itu kita bisa lihat di dalam ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di dalam pelajaran ini menyoroti tentang pentingnya pilihan pribadi dalam beribadah dan setia kepada Allah. Yosua mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka telah melihat kasih dan kesetiaan Tuhan, mulai dari tanah Mesir hingga sampai ke tanah perjanjian. Yang kedua, bangsa Mesir, mereka harus memutuskan apakah akan tetap setia kepada Tuhan atau mereka malah berbalik dan menyembah Allah-Allah lain. Yang ketiga, Tuhan menginginkan kita untuk memilih Dia secara sadar, bukan secara paksaan. Setiap orang harus memilih dengan sadar siapa yang akan mereka sembah. Di dalam pelajaran sekolah sabat di hari Sabat petang juga menekankan bahwa Israel adalah bangsa teokratis, di mana Theos yang artinya Tuhan dan Kratos yang artinya kekuasaan. Sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa kekuasaan dan otoritas hanya berada di dalam tangan Tuhan atau dipegang oleh tangan Tuhan. Selanjutnya, kita akan mempelajari pelajaran sekolah sabat di hari Minggu dengan judul Kamu Ada di Sana. Dengan narasumber kita, Saudara Israel Kapomai, boleh saudara menjelaskan? Baik, terima kasih Saudara Andreas. Untuk pelajaran kita hari Minggu yang berjudul Kamu Ada di Sana. Sebelum kita membahas lebih lanjut pelajaran kita bisa melihat dari judul ini yang mengatakan kamu ada di sana. Ini menggambarkan bahwa Allah benar-benar hadir di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Ini menggambarkan juga di dalam kehidupan kita bahwa kita jangan pernah khawatir. Kita harus percaya bahwa yang ada di depan kita, yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita, yaitu Allah. Oke, baik, kita akan melanjutkan. Pelajaran kita hari Minggu ini menjelaskan bahwa Yosua ingin mengatakan kepada bangsa Israel bahwa yang sebenarnya
berperang yang sebenarnya bersama-sama dengan mereka dan sebenarnya menuntun mereka itu adalah Allah. Yosua ingin agar bangsa Israel harus benar-benar tertuju, harus benar-benar percaya kepada Allah, harus benar-benar yakin bahwa mereka lah dipimpin Allah. Apakah dorongan utama dari pesan pada bangsa Israel? Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa Allah adalah subjek utama dari masa lampau yang ditinjau. Aku ingin mengambil, aku ingin memberi, aku ingin memutus. Kita bisa melihat kenapa selalu menggunakan kata aku. Ini menggambarkan bahwa artinya bahwa dalam sejarah keselamatan itu benar-benar Allah yang menuntun bangsa Israel. Allah benar-benar hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Itu. Baik saudara Andreas, pelajaran kita hari Minggu ini intinya adalah bahwa Allah yang menuntun bangsa Israel. Jadi pelajaran ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu setia pada janjinya. Terutama di pelajaran kita di mana di Sikem, di mana tempat Abraham menerima janji-janji Allah. Selanjutnya saya ingin memberikan pertanyaan kepada saudara Israel. Apa makna penting dari peringatan Yosua agar bangsa Israel menjauhkan Allah asing dari tengah-tengah mereka? Boleh, saudara? Oke, baik. Terima kasih, saudara Andreas. Dari pertanyaan kita bisa melihat bahwa Yosua ingin agar bangsa Israel harus benar-benar meninggalkan ala-ala asing, harus benar-benar menjauhkan ala-ala asing dan berfokus pada Allah, yaitu Tuhan sebagai apa? Sang Pencipta. Ini bisa kita mengambil aplikasi dalam kehidupan kita saat ini bahwa ala-ala asing atau berhala-berhala yang sekarang kita hidupkan dalam kehidupan kita, yaitu sebagai mamon atau sebagai kita bisa menggunakan HP kita lebih mementingkan handphone daripada mengutamakan Tuhan. Baik, terima kasih saudara. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pelajaran hari Senin dengan judul Dengan Tulus dan Setia, di mana Yosua menginginkan agar bangsa Israel melayani Tuhan dengan tulus dan setia. Apa poin penting yang dapat kita ambil dalam pelajaran hari Senin ini? Boleh saudara Israel tambahkan? Oke, baik, terima kasih saudara Andreas. Seruan Yosua dengan jelas mengungkapkan fakta bahwa Israel harus memutuskan untuk memilih setia kepada Sang Pencipta. Di sini kita bisa melihat bahwa Yosua ingin benar-benar agar bangsa Israel ini harus memilih untuk setia kepada siapa? Harus memilih untuk setia kepada Tuhan. Memperhatikan keunikan mereka dan hidup di negeri itu, atau kembali menjadi satu di antara banyak bangsa yang menyembah berhala tanpa identitas, tujuan atau misi yang jelas. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, pelajaran kita hari Senin ini dengan tulus setia itu menggambarkan bahwa Yosua sebagai pemimpin ingin agar bangsa Israel ini benar-benar tulus dan setia untuk apa? Percaya kepada Allah, karena Allah lah yang memimpin mereka keluar dari bangsa Mesir. Baik, itulah pelajaran kita hari Senin. Saya ingin bertanya, bagaimana kita bisa membangun kesetiaan dan ketulusan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan dan kesibukan pada saat ini? Oke, bagaimana kita ingin membangun? Kita harus benar-benar berdoa. Poin yang pertama yaitu kita harus benar-benar berdoa. Itu yaitu kita bisa baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Apabila kita benar-benar tetap berdoa, maka iman kita akan benar-benar untuk bertambah. Kita harus membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Dan juga kita harus selalu bergabung di dalam setiap komunitas-komunitas rohani dimanapun berada agar bisa menambah iman kita. Berarti kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh.
bukan hanya melalui perkataan kita, tetapi melalui tindakan kita. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pelajaran hari Selasa dengan judul Bebas untuk Melayani. Boleh Saudara Iren untuk membawakan pelajaran ini? Oke, baik, terima kasih untuk Saudara Andreas. Pelajaran kita pada hari Selasa yang berjudul Bebas untuk Melayani. Jadi, judul ini saja kita sudah tahu bahwa ketika kita ingin melayani Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Sebagai seorang pemimpin yang benar dan setia, Yosua menghormati kehendak bebas bangsanya dan berharap agar Israel melayani Tuhan atas dasar pilihan bebas dan bukan paksaan. Jadi, Yosua dia berharap supaya bangsa Israel itu memilih Tuhan dalam diri mereka sendiri, bukan berarti memaksa mereka. Bukan berarti Yosua memaksa mereka untuk percaya kepada Tuhan, tetapi itu harus dari pribadi mereka sendiri, bahwa mereka benar-benar percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita dipaksa untuk percaya kepada Tuhan, dari situlah kita tahu bahwa kita tidak akan tulus kepada Tuhan, tetapi itu kita sama saja bergantung kepada orang untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita benar tulus untuk percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita. Keputusan untuk melayani Tuhan adalah keputusan yang serius. Jadi ketika kita mengambil keputusan itu, kita harus melakukan kedekatan kepada Tuhan. Karena keputusan yang serius itu suatu saat Tuhan akan datang kedua kalinya, dia akan membawa orang-orang yang benar-benar percaya kepadanya. Tetapi ketika kita tidak benar percaya kepada Tuhan, kita akan melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang selanjutnya, keputusan bangsa Israel untuk melayani Tuhan haruslah keputusan mereka sendiri, bukan keputusan yang dipaksakan oleh seorang pemimpin, bahkan oleh Yosua sekalipun. Jadi di sini firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita bahwa bangsa Israel harus ambil keputusan dalam pribadi mereka sendiri, bukan karena paksaan dari Yosua. Itu harus dari pribadi mereka, karena mereka yang mau mengikuti Tuhan, bukan paksaan Yosua. Ketika Yosua memaksa mereka, tetapi mereka tidak mau mengikuti Tuhan, disitulah ada pertengkaran di antara pemimpin dan bangsa Israel. Jadi ketika bangsa Israel mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan mereka jalan yang terbaik untuk keluar dari tanah Mesir. Melayani Allah tidak dicapai melalui ketaatan. Jadi kita juga harus taat kepada Tuhan. Bukan hanya serius percaya kepadanya, tetapi kita harus taat. Taat dan kita harus mengikuti perintah-perintahnya. Bukan hanya kita mengikuti perintahnya, kita juga harus melakukan segala perintahnya. Karena ketika kita melakukan segala perintah-perintah Allah, Dia juga akan menjaga kita dalam hal apapun. Terima kasih. Jadi tentunya di dalam pelajaran ini mengajarkan kepada kita bahwa Yosua menegaskan kepada bangsa Israel untuk melayani Tuhan dengan sukarela, dengan rela hati, bukan dengan paksaan. Seperti dalam pelajaran Sukalah Sahabat kita di dalam pelajaran hari Selasa, Yosua ingin menyadarkan bangsa Israel dengan beberapa hal. Yang pertama, keputusan untuk melayani Tuhan adalah keputusan yang serius. Yang kedua, keputusan bangsa Israel untuk melayani Tuhan haruslah keputusan mereka sendiri, bukan keputusan yang dipaksakan oleh seorang pemimpin, bahkan oleh Yosua sekalipun. Yang ketiga, Israel harus menyadari bahwa manusia tidak dapat melayani Allah dengan kekuatannya sendiri. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke dalam pelajaran hari Rabu dengan judul Bahaya Penyembahan Berhala. Apa poin-poin yang dapat kita ambil di dalam pelajaran ini? Boleh Saudara Iren untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih Saudara Andreas. Jadi pelajaran kita pada hari Rabu ini, bahaya yang menyembah berhala. Jadi di sini
firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa penyembahan berhala itu yang tidak bagus bagi kita. Karena ketika kita menyembah berhala, itulah kita sudah menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Ancaman penyembahan berhala bukan ancaman yang tidak serius, tetapi ancaman yang serius. Ancaman yang serius adalah ketika kita menyembah berhala. Karena ketika kita menyembah berhala, kita akan menjauhkan diri kita dari Tuhan. Karena kita akan berfokus kepada apa yang kita sembah pada saat itu. Yang selanjutnya, oleh karena itu Yosua memohon kepada bangsanya untuk mencodongkan hati mereka kepada Tuhan. Jadi, di saat bangsa Israel, Yosua berkata kepada mereka bahwa mereka harus percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada apapun. Tapi kita tahu bahwa saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, juga banyak tantangan. Juga mereka sempat memberontak, mereka malah sembah berhala. Mereka membuat patung untuk menyembah. Karena di situ mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Karena mereka rasa bahwa kalau Tuhan mau membantu mereka untuk keluar dari Mesir, mereka tidak akan ada tantangan. Tetapi mereka keluar dari tanah Mesir itu banyak tantangan, maka dari itu mereka memberontak untuk sembah kepada yang berhala. Jadi mereka merasa bahwa Tuhan jauh daripada mereka. Iya, jadi saat itu mereka merasa bahwa Tuhan menjauh dari mereka, makanya mereka menerima banyak tantangan. Maka dari itu mereka menyembah berhala. Karena ketika mereka rasa bahwa Tuhan selalu ada di dekat mereka, mungkin mereka tidak akan menyembah berhala. Jadi yang selanjutnya kami akan mendengarkan suaranya. Jadi di situ pun Yosua berusaha untuk bangsa Israel supaya mereka setia kepada Tuhan. Jadi dalam perjalanan pun mereka menyadari bahwa mereka akan menyembah kepada Tuhan. Jadi mereka menyatakan bahwa kami akan mendengarkan suaranya. Mereka akan mendengarkan suara Tuhan. Akan mendengarkan perintah Tuhan. Tuhan menyatakan apa, mereka akan mengikuti. Yang selanjutnya, Tuhan bukan hanya untuk generasi Yosua, tetapi juga untuk setiap generasi baru umat Allah yang akan membaca atau mendengar pesan ini. Jadi di sini sudah mengingatkan kepada kita bahwa di sini bukan hanya untuk generasi pada zaman bangsa Israel, tetapi zaman sekarang juga. Kita juga harus percaya kepada Tuhan. Jangan kita mengalihkan diri kita untuk sembah berhala atau menyembah patung yang kita buat dari benda-benda. Karena ketika kita menyembah patung, dia tidak ada bicara atau untuk menjawab kita. Tetapi ketika kita mendatang kepada Tuhan, kita dalam hal kesulitan kita minta kepada Tuhan. Suatu saat itu Tuhan tidak akan membantu kita pada saat itu. Tetapi Tuhan akan membantu kita lewat orang lain pun bisa. Oke, di dalam pelajaran hari Rabu, ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, mengapa Yosua tetap menantang bangsa Israel untuk membuat keputusan? Padahal pada saat itu mereka sudah berkata bahwa mereka akan setia dan tetap setia kepada Tuhan. Iya, terima kasih. Karena mereka menyatakan bahwa mereka akan setia kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka mengalami masalah, itulah masalah yang mereka hadapi itu, maka dari itu mereka tidak mau menyembah kepada Tuhan lagi. Karena mereka merasa bahwa masa ketika Tuhan Tuhan mau menjaga kita, dia tidak bisa menjaga kita dari masalah ini. Tuhan malah memberikan kita masalah. Oke. Yang selanjutnya pertanyaan yang kedua, mengapa Yosua merasa perlu mengulangi peringatannya kepada Israel tentang bahaya penyembahan berhala? Iya, terima kasih. Karena penyembahan berhala itu kita tahu bahwa penyembahan berhala itu tidak baik. Jadi Yosua sangat tegas untuk bangsa Israel itu supaya mereka kembali percaya kepada Tuhan. Karena ketika mereka percaya kepada Tuhan, Tuhan yang akan membawa mereka keluar dari
tanah Mesir itu bukan penyembahan berhala yang akan membawa mereka keluar. Tetapi Tuhan yang menuntun Yosua pun untuk membawa mereka dari tanah Mesir itu. Terima kasih. Baik, dalam pelajaran kita mengingatkan bahaya penyembahan berhala. Hal ini tidak hanya berfokus pada saat masa di Israel kuno, tetapi juga mengancam kehidupan kita pada saat ini. Yosua menegur bangsa Israel karena mereka sering mengucapkan janji setia kepada Tuhan tanpa diikuti dengan tindakan yang nyata. Ia tahu bahwa penyembahan berhala bukan sekedar sujud kepada patung, tetapi mulai dari hati yang mulai condong kepada sesuatu selain Tuhan. Yosua ingin agar umat Allah memelihara Tuhan, setia kepada Tuhan dengan hati yang murni, bukan dengan kata-kata saja. Sama seperti bangsa Israel, di mana mereka perlu berhati-hati agar tidak menempatkan berhala-berhala di samping mereka. Terutama di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita tidak perlu atau kita tidak boleh menempatkan berhala-berhala sama seperti uang, pekerjaan kita, dan juga lain sebagainya. Karena di dalam kehidupan kita harus menghormati Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan lebih tinggi dari segala yang kita punya. Di dalam pelajaran kita juga, iman yang sejati bukanlah sekadar aturan atau kebiasaan, tetapi hubungan yang hidup dan penuh kasih dengan Tuhan yang menyelamatkan. Jadi pelajaran yang boleh kita ambil dalam pelajaran hari Rabu ini adalah kita harus setia kepada Tuhan. Jangan kita mengambil kesempatan di dalam kehidupan kita untuk menyembah berhala-berhala lain. Marilah kita semua menyembah Tuhan dengan setia. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pelajaran hari Kamis dengan judul mengakhiri dengan baik. Saya minta kesediaan dari saudara Israel untuk membawakan pelajaran sekolah sahabat ini. Baik, kita akan masuk di pelajaran kita hari Kamis, mengakhiri dengan baik. Dalam apologet yang melaporkan kematian Yosua dan Eleazar, imam besar menutup kitab Yosua dengan akhir yang mengharumkan. Dengan menceritakan secara bersama penguburan Yosua, penguburan Eleazar dan penguburan tulang-tulang Yusuf, menuliskan penciptaan kontrak antara kehidupan di luar negeri dan awal kehidupan di dalam negeri. Tidak perlu gambaran lagi yang masih ada daripada para pemimpin dunia. Tidak perlu dibawa serta. Baik, pelajaran kita hari Kamis ini yang mengakhiri dengan baik. Ini mengajar kita bahwa kata-kata penutup kitab Yosua ini hanya melihat ke belakang kepada kehidupan Yosua, tetapi juga melihat ke masa depan dengan memberikan pelajaran kesetiaan kepada Tuhan, pentingnya mempertahankan arah rohani yang besar. Yosua setia kepada Tuhan dan melakukan pentingnya. Yosua memimpin bangsa Israel bijak dan adil. Yosua mengakhiri hidup dengan baik dan menyerahkan kepemimpinannya kepada generasi berikut. Setiap generasi umat Tuhan menghadapi pertanyaan-pertanyaan tentang kesetiaan kepada Tuhan. Ini menggambarkan bagaimana mengakhiri Yosua ingin pada saat dia sudah mau mengakhiri sebagai kepemimpinan, dia mencari orang yang benar untuk menggantikan dia untuk memimpin bangsa Israel. Oleh sebab itu, ini bisa menjadi aplikasi dalam kehidupan kita bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus mencari pengganti yang benar-benar agar bisa membawa orang atau bisa menuntun orang lain juga untuk mencari Tuhan sebagai juru selamat hidup yang benar. Baik, terima kasih. Kita tahu bahwa Yosua merupakan pengganti daripada Musa, di mana dia melakukan sikap yang sama seperti Musa, di mana mereka setia kepada Tuhan. Yosua juga melakukan hal yang sama, di mana sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia sudah melakukan yang terbaik, dia sudah memimpin bangsa Israel dengan baik, dengan menuju
eh, tanah Kanaan. Dia memimpin bangsa Israel dengan penuh kerendahan hati. Karena itulah yang diinginkan Tuhan di dalam menjadi seorang pemimpin. Saya ingin bertanya, apa yang menjadi kunci keberhasilan Yosua dalam mengakhiri pelayanannya dengan baik? Saudara Israel? Baik, kita bisa melihat dari kunci keberhasilan Yosua itu apa? Yaitu mempunyai iman. Yosua benar-benar mempunyai iman, dia percaya bahwa yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yaitu Allah. Yosua mempunyai iman, dia percaya benar-benar kepada Allah bahwa Allah lah yang berperang melawan musuh-musuh. Allah lah yang ada bersama-sama dengan mereka ketika keluar dari bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Oleh sebab itu, kita harus seperti Yosua, kita harus mempunyai iman yang kuat, kita harus percaya kepada Tuhan untuk apa? Bisa menantikan apa? Kehidupan yang baru yaitu kerajaan surga. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Saudara Iren mengenai pelajaran kita di dalam pelajaran hari Kamis ini. Jadi pelajaran kita hari Kamis adalah yang berjudul mengakhiri dengan baik. Jadi kita tahu bahwa Yosua berkata bahwa dia bukan membawa Israel keluar dari tanah Mesir itu karena dirinya sendiri. Tetapi dia percaya penuh bahwa Tuhan yang memimpin Israel bukan karena kekuatannya. Bukan karena kekuatan Yosua, tapi karena perlindungan Tuhan. Jadi Yosua sangat percaya kepada Tuhan bahwa ketika tidak ada Tuhan yang menuntun mereka, dia tidak tahu apa mereka bisa keluar dari tanah Mesir itu. Karena dia percaya bahwa ketika mereka keluar dari tanah Mesir itu, Tuhan selalu ada dalam perlindungan mereka. Tuhan selalu melindungi mereka. Karena Tuhanlah yang meminta mereka untuk keluar dari tanah Mesir itu. Jadi Yosua dia tidak takut karena dia tahu bahwa Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan membantu dia untuk memimpin bangsa Israel itu. Kita tahu bahwa seorang Yosua sendiri memimpin bangsa Israel yang begitu banyak. Tetapi dia begitu sabar untuk memimpin mereka sampai keluar dari tanah Mesir itu. Terima kasih. Oke. Dalam pelajaran ini berbicara atau memberikan pelajaran kepada kita tentang akhir kehidupan dari Yosua, di mana kita tahu bahwa ia mengakhiri pelayanannya dengan setia kepada Tuhan. Yosua meninggal dengan warisan iman dan ketaatan yang kuat kepada Tuhan. Kitab ini berakhir dengan kisah penguburan Yosua, Eleazar, dan tulang-tulang Yusuf. Semua ini menjadi simbol bahwa janji Allah telah digenapi bagi mereka. Bangsa Israel kini menetap di tanah yang dijanjikan dan mereka tidak perlu kembali ke Mesir lagi. Namun kisah ini juga menimbulkan pertanyaan penting bagi generasi berikutnya. Apakah mereka akan setia kepada Tuhan atau tidak? Yosua telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, tetapi tanggung jawab imannya harus diteruskan oleh generasi baru. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa mengakhiri dengan baik berarti hidup dengan setia sampai akhir, menjaga iman kita tetap teguh, dan meneruskan warisan rohani kepada generasi sesudah kita. Sama seperti para martir, di mana mereka mempertahankan iman mereka sampai mati. Selanjutnya, saya akan memberikan pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara kita sebagai umat Tuhan masa kini, bisa meneladani semangat Yosua dalam tetap setia dan menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Mungkin saudara bisa memberikan jawaban. Baik, untuk kita harus mempertandingkan iman kita dengan baik pada masa kini, di mana kita bisa melihat bahwa masa sekarang adalah kita hidup di masa akhir zaman, di mana kita akan menghadapi banyak tantangan, kita akan menghadapi kesulitan yang luar biasa karena di masa kita adalah yaitu masa akhir zaman. Oleh sebab itu kita harus percaya seperti iman Yosua, di mana Yosua benar-benar percaya kepada Allah, Yosua benar-benar yakin bahwa yang menuntun
mereka adalah Allah. Yang berjalan bersama mereka adalah Allah. Yang benar-benar di hadapan mereka adalah Allah. Oleh sebab itu, kita juga harus seperti Yosua, kita harus mempunyai iman. Kita harus mempunyai iman yang teguh agar kita percaya bahwa walaupun kita hidup di masa saat ini adalah masa yang sangat sulit, dalam kesulitan yang akan kita hadapi begitu dahsyat, tetapi kita harus percaya mempunyai iman yang teguh agar setiap masalah yang kita hadapi itu yang berjalan, yang bisa menyelesaikan setiap masalah itu hanya Tuhan saja. Cara bagaimana agar kita bisa menghadapi setiap kesulitan dan masalah itu, yaitu yang pertama, kita harus banyak berdoa, kita harus rajin untuk membaca Alkitab, dan harus rajin untuk membacakan buku-buku yang menjelaskan tentang masa-masa kesulitan agar kita bisa tahu tentang kejadian-kejadian, agar kita bisa mempunyai iman yang kuat dan bisa yakin bahwa cuma Tuhan saja yang bisa menuntun kita untuk melewati semua. Baik, terima kasih. Jadi pelajaran penting yang boleh kita ambil dalam pelajaran hari Kamis ini, di mana kunci keberhasilan dari Yosua ini adalah dia menerima segala perintah yang diberikan oleh Tuhan. Di mana setiap Tuhan memerintahkan dia untuk melakukan suatu hal, dia akan melakukannya. Karena dia setia dan taat kepada Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk kepada kesimpulan yang akan dibawakan oleh saudara Israel. Oke, baik. Terima kasih saudara Andreas. Pelajaran kita untuk satu pekan ini yang begitu baik menjelaskan kepada kita bagaimana kita harus, yang poin penting yang di sini ada itu seperti kita lihat bahwa iman. Imanlah yang penting dalam pelajaran kita ini. Kita bisa mengambil dari Yosua bagaimana dia seorang pemimpin yang begitu memimpin bangsa Israel yang dihitung sangat banyak. Itu kita kalau lihat bangsa Israel ini jumlahnya sangat banyak. Kalau seorang pemimpin, kalau cuma satu orang, tidak bisa memimpin. Tentunya di dalam pelajaran ini, satu pemimpin tidak bisa memimpin bangsa Israel itu dengan baik. Namun dengan pertolongan Tuhan, dengan Yosua menerima akan setiap perintah daripada Tuhan, dia dapat memimpin bangsa Israel dengan baik. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel ini banyak sekali dan kita tahu bahwa pemikiran mereka bukan hanya terfokus pada satu saja. Pikiran mereka berbeda-beda, pendapat mereka berbeda-beda. Namun pertolongan Tuhan menjadi bagian bagi Yosua sehingga dia dapat memimpin bangsa Israel dengan baik. Baik, oleh sebab itu kita harus benar-benar melihat bahwa ketika seorang pemimpin, dia memimpin bangsa yang begitu banyak, dia berfokus kepada Allah. Seperti Yosua, dia memfokuskan dirinya kepada Allah, mempunyai iman, dia mengarahkan dirinya, dia meminta pertolongan dari Allah agar Allah lah yang menuntun bangsa Israel. Walaupun pada saat itu bangsa Israel berpaling dari Allah ketika kesulitan menghadapi mereka, tetapi Yosua sebagai pemimpin masih mengingatkan bangsa Israel agar kembali untuk benar-benar percaya kepada Allah. Sebagai kesimpulan dari pelajaran ini kita bisa lihat bahwa kita harus mempunyai iman yang kuat, kita harus yakin bahwa Allah lah yang berjalan di depan kehidupan kita, Allah lah yang bersama-sama dengan kita untuk menuntun hidup kita ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Untuk menutup diskusi sekolah sahabat kita, saya minta kesediaan dari saudara Irene untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertak dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari awal kami mendiskusikan sekolah sahabat ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami pelajari tentang Yosua yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, biarlah kami bisa mengambil pelajaran dari Yosua, biar kami bisa mendekatkan diri kami kepadamu ya Bapa, supaya Engkau bisa mendatang dan menjemput kami untuk bersamamu di takhta kerajaan surga. Yang doa ke Bapa, karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Inilah diskusi pelajaran sekolah sahabat yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.